apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Oke, jadi untuk Cancer, kali ini aku mau reading tentang asmara, perasaan, dan pikiran dia sama kamu. Sekali lagi, ini sifatnya adalah tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya, dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu. Energinya juga bisa terbalik ya, yang tadinya memang aku reading untuk energi dia, ternyata energi kamu masuk. Nah, oke. Karena ini masalah hubungan kamu dan dia ya. Oke, aku mau cek dulu di sini. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ini bisa kamu, bisa dia. Tentang bagaimana harus melepas dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Ya. Ini bisa banyak hal, tidak harus dengan putus. Ya, kalaupun kamu jadian dengan dia masih ya dalam posisi apa sih yang menjadi kesalahan-kesalahan di masa lalu, ini bisa kamu, bisa dia ya. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu dalam hubungan kalian, ini intinya bagaimana kalian ini bisa saling memaafkan. Yang sudah menjadi pelajaran ya, yang baru ayo kita perbaiki, intinya seperti itu. Tetapi kalau memang ini adalah energi mantan, itu bagaimana ya kalian berdua bisa saling, itu sama ya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu namanya orang ya, kita harus tahu bahwa cepat atau lambat semua namanya pertemuan pasti ada namanya perpisahan. Kita harus ngerti itu. Cepat atau lambat atau dengan cara bagaimanapun semesta memisahkan kita. Ya. Tidak ada lah namanya kalau kita suruh milih saat kita itu dilahirkan, orang tuh pasti memilih yang baik. Aku juga ingin yang namanya setia. Tetapi yang namanya hidup, kita terhubung dengan banyak orang dengan banyak karakter. Nah, fungsi dari didekatkannya orang terhadap kita itu memiliki yang namanya tujuan, memiliki yang namanya makna. Nah, kita harus mengerti itu. Apa sih tujuan Tuhan ini mendekatkan seseorang terhadap kita? Kita harus ngerti itu. Jangan sampai apa yang sudah terjadi di masa lalu akhirnya apa? Membuat kita benci. Ya namanya benci itu pasti ya, maaf ya. Tetapi bukan masalah bencinya. Healing yang sebenarnya, kalau kita ingin benar-benar paham, healing yang sebenarnya adalah dimana kita memang bisa memaafkan seseorang dari masa lalu. Memang sulit, tapi nggak ada salahnya kalau kita belajar. Ya, dendam hanya membuat yang namanya karma baru. Semesta akan terus menghadirkan seseorang terhadap kita yang akan terus menyakiti kita sampai kita benar-benar paham arti makna dari yang namanya memang sulit, tetapi dari situ kita akan belajar. Maaf ya, kenapa aku bisa bilang seperti ini, kan aku pernah mengalami itu. Dendam, marah, benci itu pasti. Tetapi dari situ semesta kayak mengajarkan aku, ternyata apa? Benci adalah wajar, tapi bagaimana kita bisa menghilangkan rasa itu. Ya. Dendam yang ada malah membuat karma baru untuk kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, suatu saat Tuhan akan menghadirkan seseorang yang sama terhadap kita. Makanya dari sini teman-teman harus berhati-hati dalam langkah. Dia mau berbuat sesuatu, dia akan terus melakukan hal yang mungkin tidak baik. Biarkan. Dia akan mendapatkan karmanya sendiri. Nah ini loh. Ya. Karena apa? Kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ya. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Akan ada sesuatu khusus untuk dia nantinya. Nah, ini loh. Entah itu baik untuk dia, entah itu buruk untuk dia. Ini makanya kita ngomong masalah karma. Ya, untuk teman-teman. Jadi memang kita harus, ini kita ngomong masalah sedikit tentang hadirnya forgiving and learning. Nah, ini. Ya, kenapa sih ada kartu yang seperti ini? Memang kadang-kadang sebuah kartu itu menandakan bahwa proses
pembelajaran, proses membuat kita ini lebih baik itu memang tidak mudah. Tetapi kalau memang kita niat, semua itu pasti bisa. Intinya seperti itu, ya. Nih. Jadi ini menurut aku. Jadi untuk teman-teman yang tidak sependapat dengan aku, tidak apa-apa, ya. Namanya manusia memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Ini, ya. Setiap manusia memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Tetapi kalau menurut aku seperti itu, karena aku sendiri juga pernah merasakan hal seperti bagaimana sih rasanya kalau kita tidak bisa mengikhlaskan seseorang atau memaafkan seseorang dari masa lalu. Yang ada malah menimbulkan, kalau aku sendiri itu kayak dihadapkan terus dengan orang-orang yang sama kayak gitu-gitu terus gitu loh, sampai aku benar-benar belajar. Oke, ternyata memang posisi aku mengaca pada diri sendiri, ya. Posisi mengaca pada diri sendiri akhirnya ya udahlah. Memang aku harus bisa koreksi diri, intinya seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk apa sih yang dia pikirkan terhadap zodiak Cancer. Oke, di sini kita lihat ada Emperor. Kamu terhubung dengan orang yang cukup keras kepala. Menurut dia kalau udah AA bisa juga ya. Kita ngomong masalah Emperor, Four of Fire, ada Passion, Harmony. Oke, ini tentang keharmonisan, keseimbangan, kestabilan. Sekali lagi ya, ini energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ada Two of Fire. Kita lihat lagi di apa yang dia rasakan, perasaan dia terhadap zodiak Cancer. Oke, di sini kita lihat ada Sun, pencerahan. Ada Strength, sabar lagi. Three of Air, sakit hati, kesedihan, patah hati. Air of Water, Ace of Water. Oke, mau tidak mau memang ada The Hangman. Pola pikir yang berbeda yang membuat kalian seperti ini, terus terang ya. Makanya kita ngomong masalah di Emperor. Ini ngomong masalah kerasnya dia, ya. Jadi kayak mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang yang juga keras kepala. Jadi kayak kamu ini sulit untuk memahami dia. Mungkin juga seperti itu. Jadi bisa saja Cancer di sini terhubung dengan seseorang yang apa sih yang menurut dia baik, belum tentu menurut kamu baik. Apa yang menurut dia nggak baik, menurut kamu baik. Menurut dia melakukan hal seperti ini, terkadang itu buat kamu itu menjadi yang baik, tapi belum tentu di kamu. Nah, ini loh, kita ngomong masalah Emperor, karena di sini kita ngomong masalah Hangman ya. Makanya di sini ada forgiving and learning. Oke, Emperor, klarifikasi. Oke, sorry. Ini soalnya aku lagi tenggorokannya lagi ini ya. Apalagi mungkin Emperor ini tentang orang tua, ya, orang tua laki-laki, atau bisa seseorang yang lebih sangat berpengaruh dalam hubungan kalian. Nah, ini bisa juga ya. Ada seseorang yang sangat mempengaruhi hubungan kalian, entah itu bisa saja orang tua. Kita ngomong masalah energi maskulin, seperti aku. Aku wanita tapi energiku maskulin. Ya, gitu. Oke, kita lihat ada Four of Fire. Bener banget nih. Ini kayaknya bukan karena sifat yang keras ya, tetapi ini kalau aku lihat di antara kalian ada seseorang yang begitu keras. Yang begitu keras kepala. Sekali AA, jadi kayak apa yang diminta ini harus dituruti. Nah, seseorang ini bisa bisa dari pihak kamu atau dari pihak dia ya. Oke, Passion. Ada Page of Swords. Oke, di sini kalau aku ngomong masalah Ace of Cup ya.
Apalagi mungkin ini kalau aku lihat ada hubungan ini sebetulnya sempat kayak membaik ya. Kalau aku lihat hubungan ini sempat dekat. Kalau kamu bersama gebetan kamu sempat dekat di sini. Aku lihat ada semacam perasaan ini sudah mulai ada tahap ya, sudah kayak ke tahap berikutnya. Kalaupun pasangan kamu ya, aku lihat di sini sebetulnya ada keharmonisan ya dalam hubungan. Cuma ini mulai goyah setelah mungkin ada seseorang di sini ya yang masuk, yang kayaknya apapun yang harus dituruti. Padahal ini kalau aku lihat dia ini nyaman sama kamu ya, dia ini nyaman sama kamu. Yang kutakutkan salah satu dari kalian ini ada yang dijodohin. Terus terang ya, ini yang buat dia tuh kayak cemas, waspada, berhati-hati ya. Dia kayak mencoba untuk kayak antara pikiran dan hatinya mulai kayak untuk distabilkan, diseimbangkan ya. Terkadang dia juga nggak ngerti harus apa yang harus dia lakukan. Ada Two of Fire. Kalaupun diteruskan, apakah bisa? Segala sesuatu tentang hubungan dimana kayak Cancer, kamu terhubung dengan seseorang kayak memang dia ini ya terhubung dengan seseorang yang kayaknya memang ada orang tua ini. Karena di sini aku lihat ada Six of Pentacle. Jadi kayak dia ini mau melangkah bersama kamu, itu kayak bingung ya. Bingung di sini. Bingungnya itu kayak gini. Melangkah itu kayak sulit ya, sulit buat dia karena ada sesuatu yang harus dia itu kayak turuti gitu loh. Dia tuh kayak sebagai seorang anak harus menuruti apa kata orang tua. Nah ini. Tapi di hal lain, ini kalau aku lihat dia ada perasaan sama kamu. Di saat dia tuh lagi sayang-sayangnya, di saat dia tuh lagi merasakan nyaman sama kamu, tiba-tiba, nah ini. Ya. Tiba-tiba atau memang ini sebelumnya udah kayak sebelumnya memang mungkin dia udah tahu ya, atau memang ini tiba-tiba kayak orang tua nggak setuju atau ada situasi dan kondisi di antara kalian. Nah ini ya pokoknya ini kalau aku lihat ada penghalang di antara kalian yang membuat dia ini kayak mau maju, atau saat dia ingin melangkah sama kamu ini dia bingung. Makanya di sini kita ngomong masalah the hangman ya, forgiving and learning ini bisa banyak banget ya di sini. Oke, nanti kita lihat di forgiving and learning di sini. Nih, kalau aku lihat dia mencoba untuk kayak lebih bersabar ya. Dia lebih ke arah dimana kita jalani saja. Saat ini kayak dia nggak bisa berbuat apa-apa selain hanya menjalani hubungan ini bersama kamu. Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia berharap bahwa ada pencerahan untuk kalian nantinya. Karena ini cukup sulit buat dia. Ini kalau aku lihat dia kayak sempat stres juga ya. Karena saat dia lagi sayang-sayangnya, saat dia lagi nyaman-nyamannya sama kamu, tetap harus ditentang di sini. Tuh kan sedih juga ya di sini kalau aku lihat. Apakah hubungan ini bisa saja harus berakhir? Tetapi kalaupun tidak berakhir, ini cukup sedih dia ya. Dia ini kayak cukup sedih. Kenapa sih harus ditentang? Dia ingin menerobos tembok itu, tetapi semakin dia berusaha untuk menerobos, semakin dia merasakan rasa kesedihan. Padahal di sini kita ngomong masalah Three of Air ada 2 kali loh ya. Di sini kita ngomong masalah Three of Swords sama Air sama dengan Swords. Jadi Three of Swords ini muncul 2 kali. Ada sedih di kamu, sedih di dia ya. Di sini kamu juga kayak apa bisa ya kita, karena ada sesuatu di antara kita. Apakah untuk kedepannya bisa? Nah, bisa saja di sini kamu dan dia sama ya, sambil menunggu waktu. Ya, kadang-kadang kalian juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nih, sedih di kamu, sedih di dia. Tapi kalian berusaha kayak untuk menjalani ya di sini. Yang kalian inginkan adalah andai saja hubungan ini tidak seperti ini, mungkin kalian akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Makanya di sini ada forgiving and learning. Forgiving and learning ini kayak ada situasi di masa lalu yang pernah kalian hadapi sebelumnya atau yang pernah dia hadapi sebelumnya. Jadi setiap kali ada hubungan ini sempat kalian putus dan jadi lagi ya, karena penghalang di sini. Nah,
ingin salah satu dari kalian ini melepas, tapi nggak bisa. Ada salah satu yang ingin melepas tapi tidak bisa. Makanya di sini aku lihat hubungan digantung. Maju, mundur, kena. Di sini aku lihat salah satunya ada yang stres. Makanya di sini ada hermit, mencari pencerahan. Kadang di sini aku lihat banyak pikiran dia ya, mencari pencerahan di sini. Aku lihat dia terpaksa harus menggantungkan hubungan ini. Ada forgiving and learning. Dia ingin melepaskan kamu ya sebetulnya di sini atau kamu yang ingin melepaskan hubungan di sini. Karena mungkin di situasi seperti ini cukup melelahkan, tetapi kalaupun ini dari dia, ya kalian ini sama-sama berusaha untuk bertahan, intinya seperti itu untuk Cancer. Oke, so sekali lagi ya, di sini memang ujung-ujungnya harus ada hubungan ini kayak masih stuck atau hubungannya kayak masih menggantung karena dia ini juga bingung ya apa yang harus dia lakukan. Di sini sambil menunggu waktu yang tepat sampai ada pencerahan untuk kalian sendiri. Oke, so sekali lagi ya, itu untuk Cancer. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.